Jadi ini tips lagi buat para ladies, kalau mau ajak pasangan berbicara, jangan maksa buat dia untuk selalu memandang mata kalian. Fakta sudut pandang mata. Sudut pandang pria lebih sempit dan memanjang lurus, sedangkan perempuan sudut pandangnya luas dan melebar. Jangan sampai hal-hal yang memang fitrah ini mengikis kesakinah mawadah warohmahan ya. Hal penting ini adalah batasan atau boundaries. Yang pertama adalah time boundaries. Yang kedua, physical boundaries. Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Lifetime Journey. Warm welcome to Mimo Talks. Yang kedua, ini adalah sebuah batasan mengenai kedekatan fisik. Seberapa kita mau membuka diri kita untuk orang lain secara fisik. Dan biasanya derajat hubungan itu karena hubungan yang terikat. Misalnya, dia hanya mau berhubungan badan dengan pasangan halalnya. Kalau dia sampai berhubungan badan dengan orang lain, tandanya physical boundaries-nya belum terbentuk. Hal ini harus ada batasannya loh. Misalnya dalam pernikahan, kita juga harus membatasi kedekatan dengan mantan contohnya. Mana circle yang bikin kita nyaman dan pasangan kita juga nyaman. Berikut ini adalah batasan mengenai keterbukaan pembicaraan. Terkait topik apa yang ingin dibicarakan, topik apa yang mau kita buka di depan umum, atau topik apa yang ingin kita sembunyikan. Dan ini adalah mutlak hak kita untuk berbicara atau tidak. Lalu kaitannya apa sih dengan pernikahan? Kaitannya adalah misalnya nih tentang masa lalu kita. Kita berhak loh tidak menjawab pertanyaan pasangan tentang masa lalu kita. Karena ini adalah mutlak hak kita. Yang keempat, batasan kedekatan sebuah hubungan. Membedakan derajat kedekatan antara satu dan lainnya. Misalnya, kedekatan aku dengan suami tentu akan berbeda. Kedekatannya antara aku dan rekan kerja. Jangan sampai karena kita nggak punya relationship boundaries ini, kedekatan hubungannya jadi ketuker. Yang harusnya deket sama pasangan, ini malah deketnya jadi sama teman. Lucu kan? Yang kelima, batasan yang kita tempatkan pada diri kita berdasarkan apa sih yang kita sukai dan tidak. Apa yang kita butuhkan dan bagaimana kita paham akan diri kita. Misalnya nih, ketika pagi, aku lebih suka minum susu coklat. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan saya yang mungkin sukanya minum kopi. So that's personal boundaries yang kita buat berdasarkan kebutuhan kita sendiri. Yang keenam, ini kaitannya dengan era digital. Apa yang akan kita konsumsi yang berkaitan dengan sosial media, TV, dan lain-lain. Itu yang sesuai yang kita mau. Kalau kamu nggak suka lihat kehedoran salah satu influencer misalnya, ya kamu tinggal unfollow. Sesimpel itu untuk menjaga kewarasan kalau kamu punya content boundaries. Misalnya kamu nggak suka lihat pasangan itu memposting foto dinner. Dan ini ternyata bikin kamu jadi nggak bersyukur atas pernikahanmu. Kalau kamu nggak siap menerima informasi tersebut, ya jangan maksa. Maka ini pentingnya membuat sebuah content boundaries. Nah, apa yang bisa membuat atau membentuk hubungan itu sehat atau tidak? Tentu dengan memperhatikan hal dasar tadi tentang boundaries. Karena biasanya orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan penilaian negatif terhadap diri, mereka akan susah untuk membuat boundaries. Kok gitu sih? Ya, biasanya orang-orang itu akan sungkan dan susah untuk sekedar bilang, stop, gue nggak bisa diginiin. Please, jangan lakukan. Batasan saya di sini. Saya tidak suka diperlakukan seperti ini.
Atau, saya sukanya diginiin loh yang. Beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi atau KDRT yang terus berlanjut, ini karena mereka membiarkan ini terjadi pada dirinya. Karena mereka nggak punya batasan bagaimana mereka ingin diperlakukan. So, inilah pentingnya membuat sebuah boundaries. Apakah kamu sudah bisa membentuk boundaries dengan pasangan, mertua, orang tua, teman? Mari tanyakan dan cek apakah boundariesmu sudah terpenuhi. Karena jika belum, ini bisa dijadikan indikator apakah mereka memiliki hubungan yang baik atau tidak. Karena basically boundaries saja tidak terpenuhi. Jadi, dalam pernikahanmu, apakah boundaries kalian sudah terpenuhi? Atau jangan-jangan setelah menikah kamu justru malah lupa akan kesukaan dan apa yang tidak kamu sukai. Coba cek, karena hubungan yang sehat akan membawa rasa percaya diri yang tinggi dan penilaian terhadap diri yang selalu positif. Penjelasan komunikasi dan boundaries harusnya sudah bisa jadi gambaran apakah kamu dalam lingkup hubungan yang sehat atau tidak. Nah, di poin terakhir ini aku kasih kalian bonus ya. Tips gitu supaya kalian selalu memiliki hubungan yang sehat. Formula healthy relationship. Yang pertama ada respect. Respect ini mudah dilakukan, tapi suka dilupakan. Mentang-mentang udah jadi pasutri, jadi udah tak saling memahami. Big no ya. Yang kedua ada apresiasi. Jangan lupakan rumus ini dalam kehidupan pernikahanmu. Say thanks, sorry, tolong, dan pujilah dia. Yang ketiga ada understanding. Karena dalam sebuah pernikahan akan tetap ada dua individu yang berbeda karakter, pikiran, dan juga sikap. Jadi melakukan pemahaman adalah never ending, agar tidak saling menjatuhkan. Kita juga bisa meluaskan sudut pandang agar saling memahami. Setelah saling memahami terbangun, selanjutnya ada support. Support ini beda ya dengan pengabaian, beda tipis sih. Dukungan ini ada koreksinya, tapi kalau pengabaian ini sudah tidak peduli apapun. Contohnya nih, aku dukung semua yang kamu lakukan asal itu positif. Atau terserah apa yang kamu mau lakukan, I don't care. Yang kelima ada cinta. Yang terakhir adalah cinta. Setelah melakukan hal 4 tadi, maka kamu harus memiliki cinta. Karena cinta ini adalah pemanis sebuah hubungan. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk menyaring semua yang mau sharing, agar Mimo Talk selalu menjadi tayangan tepat untuk sharing Anda. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Stay healthy!